Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajat Aminullah. Saya dari program pendidikan agama Islam. NIM saya 118035. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi statistik pendidikan 2 yang berjudul uji korelasi Spearman. Nah, tujuan modul ini diajukan untuk memenuhi tugas statistik yang diampu oleh Dr. Miftahul Ilmi Suwikya Putra MPDI. Nah, langsung saja. Di sini ini ada daftar isi, ada mulai dari sampul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, ini pendahuluan latar belakang. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengertian uji korelasi Spearman? Yang kedua, apa kriteria dari uji korelasi Spearman? Yang ketiga, apa tujuan dari korelasi Spearman? Yang keempat, bagaimana rumus uji korelasi Spearman? Yang terakhir ya, ini adalah contoh kasus dari uji korelasi Spearman. Langsung saja di sini saya akan membahas dari pengertian tersebut. Nah, ini pengertian dari uji korelasi Spearman. Pada uji korelasi Spearman, produk momen sumber data untuk variabel yang dikorelasikan adalah sama, yaitu sama-sama data interval dan rasio, serta kedua dari variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Nah, sedangkan pada uji korelasi Spearman adalah sumber data kedua variabel bebas, variabel bebas dan variabel terikat yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Nah, jadi uji korelasi Spearman digunakan untuk uji korelasi yang datanya berbentuk ordinal atau berjenjang dalam kolom ranking dan bebas distribusi. Nah, uji korelasi Spearman dapat menghasilkan korelasi yang bersifat positif dan negatif. Jika korelasi negatif, maka hubungan ada variabel bersifat searah atau berbanding lurus, yang berarti semakin tinggi bulan nilai variabel tarikatnya, dan sebaliknya jika korelasinya negatif, maka berhubungan kedua variabel bersifat tidak searah atau berbalik. Nah, yang berarti semakin tinggi nilai variabel bebas, maka semakin rendah nilai variabel tarikatnya dan sebaliknya. Nah, nilai korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat hubungan variabel, dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 maka semakin lemah hubungan kedua variabel. Nah, yakni yang kedua adalah kriteria dari uji korelasi Spearman. Jika nilai sig kurang lebih dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Nah, yang kedua sebaliknya, jika nilai sig lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Nah, ini kriteria tingkat hubungan koefisien korelasi antara variabel berkisar antara kurang lebih 0,05 sampai kurang lebih 1,00. Tanda plus adalah atau positif dan tanda negatif adalah. Adapun kriteria penafsirannya adalah ini. Ada contoh yang saya tampilkan di layar ya. 1 0,0 sampai 0,20 artinya habis tidak ada korelasi. Nah, ini 1 sampai 5 bisa dilihat sendiri ya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah tujuan dari korelasi uji Spearman. Nah, yang ketiga adalah C, tujuan dari korelasi uji Spearman. Tujuan analisis korelasi secara umum adalah untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel. Nah, yang kedua, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Yang ketiga, melihat apakah hubungan tersebut signifikasi atau tidak. Nah, ini selanjutnya yang D atau yang keempat, prosedur pengujian manual menggunakan analisis uji korelasi Spearman.
Jika dilakukan secara manual, maka tata tertib melakukan uji korelasi eksperimen adalah ini, ada satu jumlah skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor atau total variabel. Misalnya cari skor total variabel X dengan menotalkan item-item variabel X. Nah, lakukan yang kedua, lakukan ranking skor total X atau buka kurung Rx dan ranking skor total R atau Ry. Nah, yang ketiga, cari nilai D, yaitu selisih Re dikurangi Ry. Yang keempat, cari nilai D2, yaitu kuadrat D. Nah, buka kurung selisih Re kurangi Ry, tutup kurung. Kelima adalah rumus uji korelasi eksperimen. Yang A, rumus untuk menguji hipotesis. Ini PXY sama dengan 1X. Nah, ini ada keterangannya sesuai ini ya. Nah, setelah itu PXY adalah koefisien korelasi rang eksperimen. Yang D ini selisih antara ranking dua variabel, dan yang N ini adalah jumlah pasangan pengamatan. Nah, jadi ini adalah rumus yang pertama untuk menguji hipotesis. Yang kedua adalah rumus menguji signifikansi korelasi. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, yang saya tampilkan di layar, bahwasanya T sama dengan R. Nah, ini keterangannya adalah R harga koefisien korelasi eksperimen, yang N jumlah sampel. Nah, ini adalah rumus untuk menguji signifikansi korelasi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh. Sebelum saya membuka contoh, nanti saya buka aplikasi yang namanya SPSS PSV ini ya, bisa dibuka. Nah, bisa dibuka seperti ini. Ini adalah awal untuk membuka aplikasi SPSS. Nah, langsung saja ya, langsung saya masukkan. Ini adalah contoh kasus beserta pembahasan analisis uji korelasi eksperimen. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara job satisfaction dengan tingkat produktivitas kerja pada karyawan. Untuk itu, dilakukan peneliti untuk menguji apakah ada hubungan antara job satisfaction dengan tingkat produktivitas kerja di suatu. Nah, CV jasa desain produk berdasarkan sampel 30 karyawan. Sebagai subjek, peneliti diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada data A. Data A, keputusan kerja, job satisfaction dan tingkat produktivitas kerja. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Ini ada di kolom, bisa dilihat di bawah. Oke, ini ada keputusan kerja atau job satisfaction. Nah, yang kedua ada tingkat produktivitas. Nah, jadi nanti angka-angka yang di sini seluruhnya ini nanti dimasukkan di aplikasi SPSS. Jadi gini, langsung saja saya masukkan biar tidak bingung-bingung ya. Nah, ini sebelum dimasukkan kita baca modul sesuai arahan dari modulnya. Oke. Nah, ini kelewatan. Dalam penelitian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis HO tidak ada hubungan antara kepuasan kerja, job satisfaction dengan tingkat produktivitas kerja pada karyawan. HA ada hubungan antara kepuasan kerja, job satisfaction dengan tingkat produktivitas kerja. Nah, ini adalah cara-caranya untuk menghitung angka tadi ya. Yang pertama adalah cara memasukkan data ke SPSS. Jadi kita harus membuka file, baru diklik new data. Jadi ini kita buka file. Ini adalah file, ada file ya. Setelah itu klik di new. Ini diklik. Setelah itu new data. Nah, sudah muncul. Nah, setelah itu dimasukkan lagi, lalu klik variable view. Yang di sini, nah variable view. Setelah itu kita memberi nama variabel yang diperlukan dalam kasus ini. Jadi nanti kita masukkan di variabel ini. Setelah itu kita klik
yang namanya klik variabel. Oke, kolom label dapat diisikan keterangan dengan melengkapi sesuai dari arahan ini ya. Nah, ini selanjutnya. Kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom. 6. Misal, puas untuk menemani variabel kepuasan kerja, produk untuk menamai variabel tingkat produktivitas kerja. Jadi kita langsung saja kita namai di sini. Nah, langsung saja kita namai di sini, klik. Nah, ini adalah puas, diklik puas. Setelah itu langsung kita aja tab. Nah, setelah itu kita akan muncul di sini. Nah, yang kedua produk. Langsung saja kita tab. Nah, oke. Setelah itu kita tekan tab, secara otomatis akan muncul di kolom tipe numerik. Pada kolom read isikan angka 8 pada designational. Nah, setelah itu langsung saja pada label ya. Mengisikan data, klik data view, kanan bawah isikan pada kolom puas produk sesuai data A di atas dan terlihat gambar sebagai berikut. Nah, ini sudah ya, sudah. Setelah itu kita buka di PSW. Ini label ini diganti atau diisikan dengan kepuasan kerja. Nah, langsung kita strip tab juga lagi. Setelah itu kita produktivitas kerja. Oke, kita tab lagi. Oke, selesai. Nah, setelah itu langkah-langkah selanjutnya dibaca lagi sesuai dari arahan. Oke, ini lalu masukkan data sesuai data contohnya. Jadi kita masukkan angka-angka yang dari ini ya. Langsung saja kita masukkan angka tadi. Angka ini kita masukkan ya. Klik data view, oke. Kita masukkan untuk angka-angkanya. Yang pertama 56. Jika sudah diisi semuanya ini, langsung kita cek 1 sampai 30 di variabel puas. Setelah itu yang kedua ada produk sampai 1 sampai 30. Nah, ini. Nah, setelah itu langsung kita klik analyze. Ini kita pilih bagian correlates. Ini ya, klik. Setelah itu bagian prefetch. Nah, setelah itu klik variabel puas dengan produk, pindahkan ke variabel. Yang pertama ini adalah arahan sesuai dari ini. Klik save kalau ini mau nge-save ya. Nah, setelah itu kita klik lagi, klik variabel puas dan produk, pindahkan ke kotak variables pada kolom correlation, diffusion dan pilih experiment yang lain diabaikan. Nah, nanti harus seperti ini. Langsung saja kita ubah. Ini diklik dulu, pindahkan, ini dipindahkan juga. Nah,
Setelah masuk semuanya, kita baca lagi sesuai dari hasil ini ya. Kalau sudah seperti ini, nah kita klik yang namanya OK. Kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil. Setelah itu langsung saja kita pindahkan. Nah, ini output SPSS langsung kita pindahkan di aplikasi Microsoft Word. Nah, ini adalah hasil output SPSS dapat disimpan dengan klik file, save, kemudian pilih nama yang Anda inginkan. Yang kedua, adapun output S dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini ini interpretasi output SPSS. Pada tabel correlation diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,94. Jadi dengan signifikasi sebesar 0,000. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan penguji hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi p-value dengan galatnya. Nah, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HU diterima. Signifikasi jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HU ditolak. Nah, keputusan pada kasus ini terlihat bahwa koefisien korelasi adalah 0,942 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi 0,05 maka HU ditolak, berarti HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan tingkat produktivitas kerja pada karyawan. Nah, ini. Nah, jadi langsung kita ambil kesimpulan. Penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja, job satisfaction sangat berhubungan dengan tingkat produktivitas kerja karyawan berdasarkan harga koefisien korelasi sebesar 0,942, di mana harga korelasinya bersifat positif. Artinya semakin tinggi kepuasan kerja atau job satisfaction, maka akan dibarengi dengan semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja karyawan, dan sebaliknya. Nah, mungkin itu saja. Ini bab 3 sudah ada penutup kesimpulan, bisa dilihat sendiri ya. Untuk kesimpulannya bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Ada 3 hal pokok yang terkandung dalam statistik, yaitu data, pelakuan dari data berupa pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran dan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir ada angka-angka. Nah, itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.